lingkungan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh tanaman tersebut. Nah, secara teori nanti sifat potensi ini akan bisa dilakukan oleh semua sel dari tumbuhan, semua bagian dari tumbuhan. Namun yang memiliki keberhasilan paling tinggi adalah pada sel-sel meristematik untuk sifat potensi. Makanya pengkulturan dari sel-sel meristem banyak dilakukan karena itu ya, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah rediferensiasi, atau ada juga yang menyebutnya dediferensiasi. Kalau di sini diartikan sebagai kemampuan sel yang sudah mature, yang sudah matang untuk kembali lagi ke kondisi meristematik. Jadi awalnya sudah mature, kembali lagi ke kondisi meristematik, dan dari kondisi tersebut akan mampu berkembang kembali, mengalami pertumbuhan yang baru, dan diikuti lagi nanti dengan diferensiasi yang lain untuk membentuk organ baru kembali. Nah, yang ketiga ada kompetensi. Kalau di kompetensi ini lebih ke menggambarkan potensi-potensi endogen yang ada di dalam sel atau jaringan untuk mampu tumbuh di jalur-jalur tertentu. Jalur-jalurnya seperti apa nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam pengaplikasian kultur-kultur jaringan. Nah, dan sebelum kita melakukan kultur jaringan, sebenarnya 3 konsep ini yang perlu dipahami, sehingga mengapa dari potongan akar wortel yang cuma berukuran misalnya 1 cm bisa jadi wortel yang tanaman wortel kembali gitu ya. Padahal itu kan udah umbi yang sudah berhasil dalam bentuk umbi. Itu kembali lagi ke 3 kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan ini. Nah, oke. Gimana nih next? Ini gambaran tahap-tahap dalam mikropropagasi atau kultur jaringan. Nah, yang akan kita bahas itu yang bagian ini aja nih, yang bagaimana explant tersebut siap untuk kita jadikan bahan tanam di tahap-tahap selanjutnya. Jadi dari tumbuhan, nah tipe-tipe explant itu seperti apa, syarat-syarat agar dia siap untuk kita tanam ke media itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya kan sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi. Jadi saat kita, ini sebenarnya tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses kultur jaringan. Yang pertama mulai dari seleksi. Jadi kita lihat dulu tumbuhan-tumbuhan yang pas, yang sesuai dengan syarat-syarat yang baik untuk menjadi induk atau menjadi sumber dari bahan tanam. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Protea tadi ya, harus tanaman yang sehat, harus tanaman yang jelas karakter dan sifat-sifatnya, sehingga nantinya kultur yang dihasilkan juga baik dan tingkat keberhasilannya juga baik gitu. Dan nanti tahap-tahap selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Misalnya inisiasi, ini setelah kita berhasil memilih gimana kita menanam ke media. Kemudian nanti setelah ada ini multiplikasi dari explant yang kita tanam, artinya kita nanti akan lakukan subkultur kembali dari setelah tahap multiplikasi ini. Kemudian explant tersebut sudah berhasil menumbuhkan akar-akar. Nah, kalau sudah sampai di akar seperti ini, sudah bisa kita masuk ke tahap aklimatisasi atau adaptasi sebelum tumbuhan tersebut kita pindahkan ke tanah. Kemudian baru kita pindahkan ke tanah. Oke, kita lihat untuk yang tahap pertama tadi, isolasi explant. Kita tahu explant itu bagian-bagian tanaman, bisa dari daun, biji, akar, kotiledon, atau bagian-bagian lain yang sesuai dengan tujuan
Tujuannya ya agar nantinya explant yang kita pakai tidak menjadi sumber kontaminan nantinya ketika kita melakukan kultur. Jadi kondisi aseptik di kultur itu tetap terjaga. Kemudian setelah kita pilih tanaman yang sehat, kadang beberapa jenis tanaman perlu kita pelihara terlebih dahulu. Artinya kita berikan treatment khusus terhadap tanaman tersebut. Bisa dengan memberikan pupuk terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan tanaman induk. Atau ada juga yang memberikan pestisida terhadap tanaman induk untuk mengurangi, tetap untuk menjaga kesehatan si tanaman. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Protea juga, misalnya untuk tanaman dikotil, kalau kita ingin melakukan pengkulturan dari tunas lateral atau tunas aksilar, nah itu kita perlu rangsang dengan misalnya dengan pemangkasan tunas apikal sehingga tunas-tunas lateralnya lebih banyak muncul. Baru kemudian bisa kita lakukan pengkulturan. Misalnya ini dari akar, ini akarnya dibersihkan, nanti baru kita ambil. Biasanya bagian-bagian akar yang diambil nanti akan dipotong-potong kecil-kecil, misalnya dari satu akar utama. Nanti kan biasanya ada akar-akar lateral, akar yang tumbuh juga di akar-akar utama. Nanti setiap potongan akar utama biasanya memiliki satu akar lateral, baru itu yang kemudian kita kultur. Bisa juga dari tunas. Nah, kemudian dilakukan pemotongan, nanti ukurannya sesuai prosedur dan sesuai dengan target-target yang ingin kita lakukan. Kemudian baru kita pindahkan ke media tanam. Nah, sebelum kita memindahkan ke media tanam, kita harus melakukan sterilisasi pada explant untuk menjamin keberhasilan mengurangi kontaminasi dan membuat proses kultur jaringan yang kita lakukan itu tingkat keberhasilannya lebih baik dan lebih tinggi. Sterilisasi explant secara garis besar itu kita bagi menjadi 3 tahap lah ya. Yang pertama kita akan cuci dengan air mengalir, dan tahap yang ini biasanya kita lakukan di luar ruangan kultur, di luar laminan air biasanya. Biasanya ini untuk akar, biasanya kan kita cuci dulu dari tanah yang sudah di akar, atau di uji kita cuci terlebih dahulu. Bisa juga kita cuci dengan deterjen di luar, kemudian setelah kita lakukan pencucian, kita akan sterilisasi dengan senyawa aktif. Senyawa aktif yang kita pakai itu ada banyak jenisnya, nanti tergantung atau disesuaikan dengan tipe-tipe explant yang akan kita pakai. Misalnya senyawa aktifnya yang tadi ada Clorox, ada Biclean, ada alkohol, ada natrium hipoklorit, hidrogen peroksida, dan berbagai jenis senyawa aktif yang dipakai. Dan biasanya juga tidak hanya satu senyawa aktif, kadang tuh ada kombinasi senyawa-senyawa aktif yang dipakai. Misalnya ini di gambar yang ini kita lakukan kultur jaringan. Ini bahan explantnya dari tunas. Nanti tunasnya kemudian kita bersihkan terlebih dahulu, nanti diambil biasanya bagian dalam. Nah, kalau ini sterilisasinya dengan alkohol.
nanti kombinasi dari senyawa aktif yang dipakai. Bisa saja kita hanya pakai alkohol atau hanya pakai Clorox atau tadi yang dijelaskan oleh Rahma Desita, kalau untuk biji misalnya kita pakai senyawa yang lebih kuat dan lebih lama perendamannya, bisa sampai 1 jam. Nah, namun nantinya proses pembilasannya juga berkali-kali, jadi dipastikan nanti senyawa-senyawa ini tidak ikut terbawa saat kita menanam ke media. Jadi nanti pembilasan dengan Aquades ini paling 3 kali, bisa saja yang lain nanti akan berkali-kali, atau mungkin direndam terlebih dahulu dengan Aquades baru kemudian dibilas kembali. Jadi akan berbeda-beda nanti tahapan untuk setiap bahan explain yang kita pakai. Dan terkadang untuk meningkatkan efisiensi dalam sterilisasi, kadang kita juga bisa tambahkan Twin 20. Nah, kita lihat di sini nih, ini kan ada dari Clorox, ditambahkan Twin 20 2 tetes. Twin 20 ini sebenarnya tujuan penambahan Twin 20 ini karena Twin 20 ini mampu menurunkan tegangan permukaan dari bahan atau senyawa-senyawa aktif yang dipakai. Jadi karena tegangannya turun, lebih mampu untuk menyentuh lekukan atau rongga-rongga kecil yang ada di explain sehingga benar-benar steril explain tersebut. Jadi ada penambahan lagi selain senyawa aktif, juga biasanya tambahkan Twin 20 ini nama senyawa lain ya yang ditambahkan. Kemudian nanti baru dicuci dengan Aquades dan sudah siap untuk kita tanam ke media. Jadi bahan sterilisasi permukaan explain ini biasanya kan toksik terhadap jaringan tanaman, sehingga perlu dilakukan pembilasan berkali-kali agar bahan aktif tersebut tidak menempel ke explain saat kita tanam. Nah ini contoh-contoh, ini saya ambil dari modul, nanti kalau kalian lihat contoh-contoh senyawa-senyawa aktif yang dipakai. Kalau ini di lab biasanya kita pakai yang 1, 2, 3 ini ya, senyawa yang biasanya kita pakai untuk melakukan sterilisasi bahan explain. Bisa pakai kalsium klorid, natrium, hidrogen peroksida, klorin, perak nitrat, dan lain-lainnya. Ini alkohol juga bisa kita pakai, dan ada kombinasi-kombinasi tertentu ya untuk penggunaannya. Jadi kita sesuai prosedur saja atau sesuai dengan tata laksana yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam melakukan kultur jaringan. Oke, nah untuk tahap selanjutnya adalah tahap penanaman explain. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, yang pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun atau menata alat dan bahan di lahan flow, karena susunan alat dan bahan ini akan berpengaruh terhadap kontaminan ya. Jadi ketika kita melakukan penanaman nantinya, resiko-resiko kontaminasi yang terjadi itu tidak besar dari cara peneliti atau cara kita melakukan penanaman. Kalau di sini disarankan nanti medianya kita taruh misalnya di sebelah kiri, kemudian yang keenam ini kotak api dan lain-lainnya kita taruh di sebelah kanan. Jadi sudah tertata dengan rapi dan sudah sesuai alurnya, jadi tidak bolak-balik. Sama seperti kalian di mikro kan sebenarnya sudah ditata ya, di mana kita taruh bunsen, di mana kita taruh media, di mana kita taruh alkohol, pose dan lain-lain. Nah kalau di sini juga seperti itu, di mana kita harus taruh pinset, battery dan lain-lainnya. Kemudian kita kan akan lakukan pemotongan terhadap explain. Nah pemotongan itu biasanya kita lakukan di dalam laminar airflow. Ini pemotongan
ini dipindahkan ke botol video, media yang ada di botol video dan ditutup dengan aluminium foil. Jadi kondisinya benar-benar harus aseptis. Nah, sumber explant, bagian-bagian apa saja sih yang bisa dipakai untuk explant? Tadi sudah dijelaskan kalau semua bagian tanaman itu sebenarnya bisa kita pakai, namun kemungkinan keberhasilannya akan berbeda-beda. Misalnya ini dari batang, nanti kita bersihkan dulu yang pelepah-pelepah daun yang menyelimuti batang. Kali ini berarti batang tanaman monokotil ya. Kemudian nanti dari batang yang sudah bersih bisa dipotong-potong dan menjadi beberapa bahan explant. Bisa jadi explantnya itu bisa berasal dari tunas atas, kemudian tunas aksilar, tunas ketiak-ketiak samping ya, tunas samping. Nanti kemudian ada juga yang berasal dari akar. Jadi akan ada beberapa bahan explant yang dipakai, dan untuk setiap bahan explant ini pasti akan berbeda-beda nanti perlakuannya. Untuk pucuk misalnya, kita mungkin akan berikan sitokininnya seberapa, auksinnya seberapa, akan berbeda mungkin nanti ketika kita menggunakan bahan explant dari tunas aksilar. Jadi nanti media yang dipakai untuk menanam mungkin akan berbeda-beda komposisi yang ada di dalam media tersebut. Komposisi nutrisinya akan berbeda-beda. Nah, ini untuk tipe-tipe kultur jaringan saya bahas di sini sedikit, karena tipe-tipe kultur ini yang mempengaruhi tipe-tipe atau tipe-tipe explant, jenis-jenis explant yang dipakai. Misalnya kalau tadinya kultur jaringannya itu merupakan kultur dari tunas aksilar, berarti bahan explant yang kita pakai merupakan tunas-tunas yang berada di ketiak-ketiak daun atau ketiak batang dari tanaman. Atau misalnya terminal bud culture, berarti ini berasal dari bahan explantnya kita ambil dari tunas-tunas apikal, tunas-tunas yang ada di pucuk-pucuk ya. Bisa juga nanti dari biji, kemudian dari embrio. Kalau embrio mungkin bisa berasal dari embrio yang matang bahan explantnya, atau mungkin dari embrio yang belum matang atau belum berhasil berkembang. Jadi embrio ini misalnya dari biji-biji, calon-calon biji ya yang belum berhasil berkembang, atau ovul. Bisa juga dari ovari atau polen. Jadi bahan explantnya kan ini kalau kita lihat merupakan keseluruhan bagian tanaman bisa kita pakai untuk bahan tanam. Kalau bahan-bahan tanam yang berasal dari bagian-bagian tumbuhan yang terlihat jelas dan strukturnya jelas, maka kita sebut nanti dengan organized culture. Jadi struktur tumbuhannya itu terlihat sudah terdiferensiasi dengan jelas, dengan baik, jadi sudah menjadi organ. Itu proses pengkulturan dari jaringan-jaringan yang sudah terstruktur dengan baik ya, terorganize dengan baik. Ada juga bahan tanam atau explant itu berasal dari bahan-bahan yang belum jelas, jadi masih dalam bentuk massa sel. Jadi misalnya dari kalus, kan ini massa sel, sekumpulan massa sel yang tidak jelas, ini masih belum terdiferensiasi mau menjadi akarkah, batangkah, daunkah, nantinya belum jelas. Jadi masuknya ke kelompok unorganized culture. Dan yang selain kalus bisa juga dari bahan-bahan yang sudah kita suspensi di kultur suspensi. Jadi untuk yang kultur suspensi ini biasanya dari kalus kita pisah-pisahkan kembali. Nah, jadi dari kultur suspensi ini nanti bisa kita subkultur baru ke media padat untuk menjadi tanaman baru. Bisa juga dari bahan-bahan tanam yang sudah melewati tahapan organoleptik
yang mau menjadi organ gitu ya. Jadi ini masih di fase awal, masih belum jelas. Tahu juga dari protoplasma. Ini masuknya ke unorganized culture. Nah, misalnya contoh satu di kultur akar, kita ambil dari ujung akar, berarti ini masuknya ke organized culture yang tadi kelompok misalnya terminal atau aksilar ya, entah itu dari tunas apikal yang ada di akar ataupun dari tunas aksilar yang masih bisa ada di akar gitu. Kemudian nanti bisa dirangsang nanti untuk menumbuhkan cabang-cabang akar lateralnya terlebih dahulu, baru nanti dari satu akar, misalnya ini kan satu akar utama, satu akses utama atau akar utama, kemudian kan tumbuh akar-akar lateral sampingnya. Dari akar-akar samping ini kita akan potong-potong, jadi akan menghasilkan beberapa potongan, dan potongan ini baru kita pindahkan ke media. Nah, kultur meristem berarti ini yang dari bagian tunas atau pucuk daun. Biasanya ini kan jaringan-jaringan yang memiliki sel-sel meristematik yang cukup banyak, dan yang diambil benar-benar bagian atasnya saja, kemudian kita tanam di media. Dari sini nanti akan melakukan embryogenesis atau somatic embryogenesis atau organogenesis, tergantung ininya nanti tahapannya. Nanti mampu menumbuhkan akar dan tunas baru nanti kita aklimatisasi dan kita pindahkan ke tanah. Dan biasanya kultur meristem ini diaplikasikan untuk menghasilkan tanaman-tanaman bebas virus, karena sel-sel atau jaringan meristem ini merupakan jaringan yang paling susah